Assalamualaikum Bang. Bang, awak ada mau tanya-tanya ini Bang, masalah UMKM. Abang kan memang di bidang itu kan, biar bisa sharing-sharing juga sama kawan-kawan. Awak kesana sama kawan awak ya Bang, kantor ya. Oke, siap. Thank you Bang. Assalamualaikum. Apa katanya pergi? Luncur. Sur lah, itu lah ya. 2 kali. Abang yang konsorsium, itu tiap kali makan di situ bayar. Walaupun punya sendiri gitu. Iya. Ya walaupun cuma 10% sama ya. Tapi bayar. Tapi setidaknya bisa keren. Oh itu punya aku. Iya. Selamat datang di acara polemik yang bahas UMKM. Di sini ada saya Gilang, ada teman saya Hakim yang suka hobi datang ke kedai juga ngopi. Di sini kita sangat spesial, kita bisa datang ke salah satu instansi yang bergerak di bidang usaha ya Bang ya, bisnis ya. Kita lagi di kantor Kadin Medan. Di sini ada abang dari kita, Bang Ferry. Iya, halo. Sekarang gini Bang Fer, kemarin si Hakim datang ke kedai. Datang ke kedai, dia nanya, "Cemana Bang jualan?" Gitu. Ngelihat situasi sekarang kan memang agak drop lah, lumayan drop kan. Drop kali. Agak drop. Sangat kali, ya. Jadi terakhir itulah, aku bilang kalau Kim, kalau memang mau kita obrolin lagi masalah UMKM nih, kayaknya kita harus jumpain abang kita nih, jumpain Bang Ferry biar bisa ngulik lebih banyak lagi tentang UMKM. Kebetulan abang wakil ketua umum Bidang UMKM, pariwisata, kuliner. Ini ada jabatan baru tapi belum abang terima. Nanti saya abang kuliner nih buat saya. Abang kan di bidang UMKM. Apa aja yang jadi permasalahan UMKM dalam mengelola keuangan? Nah, jadi dulu pun abang pernah bisnis UMKM juga kan? Ya. Awal-awalnya ngerasa, oh ini untung nih. Makin lama makin banyak untungnya gitu kan? Ya, betul. Kesilapan dari abang selaku UMKM saat itu dan teman-teman juga adalah merasa semua uang itu adalah untung, adalah laba. Ya. Karena sistemnya kan masih satu laci nih. Betul. Uang masuk, uang keluar satu pintu, satu laci kan? Ya warung lah kan gitu kan. Nah, jadi pada saat 3 tahun berjalan, waktu itu saat itu abang bisnis laundry, ada teman juga bisnis yang lain. Kami masih kuliah saat itu juga. Jadi S2 tapi ya. Jadi merasa ini banyak untung nih gitu kan. Pada tahun ketiga mesin udah mulai rusak. Penyusutan kan ada. Betul. Teman harus bayar sewa. Kebetulan abang rumah sendiri kan. Jadi nggak bayar sewa untungnya. Seandainya itu dihitung sewa kan sebenarnya nggak nutup gitu. Ada juga yang ngerasa ini ada untung, beli iPhone dong. Oh iya. Ke luar negeri dong. Iya. Beli mobil dong. Jalan-jalan. Itulah diambur-amburin. Jadi kebanyakan kelemahan dari UMKM itu selalu berpikir ke situ gitu. Lupa nabung ya Bang. Lupa nabung. Itu dari beberapa UMKM yang kami survei juga di Kadin. Permasalahannya kurang lebih sama. Diri sendiri sebenarnya. Bukan saingan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa UMKM menjadi perhatian utama pemerintah dalam kebijakan pengembangan usaha? Karena waktu kita awal pandemi start PPKM itu kan 1 April ya. Ya, 1 Medan. April 2020. Nah, bisnis yang masih sustain itu sampai sekarang UMKM. Ya. Terbukti usaha kami yang lain, keluarga, tutup semua. Yang major bisnis. Yang main bisnisnya tutup. Ya. Justru yang UMKM jalan itu gitu. yang bertahan ya. Karena satu uangnya kan cash. Ya. Terus yang kedua resource-nya pun gampang didapat. Betul. Human resource-nya pun bisa dibilang low cost kan gitu. Betul. Nah, bahkan saat itu juga kita bisa survive kenapa? Ya karena orang saat itu mau cari gimana lagi kecuali ke UMKM, nggak ada pilihan lain kan gitu. Cycle ekonomi makronya tetap jalan ya Bang. Iya. Yang keganggu tuh yang major bisnis. Yang bisnis besar yang rata-rata itu di industri terutama kan itu pasti terganggu. Sementara warung-warung kecil itu kan saat itu ditegakkan PPKM memang. Tapi kan ada juga yang ngebandel, ada juga yang sengaja dibiarkan supaya ekonomi nggak mati lah kan gitu. Betul. Nah jadi itu yang paling hidup malah. Iya. Karena paling dekat sama kita, misalnya beli gula pun separah-parahnya kan nggak mungkin beli gula sekilo aja harus ke supermarket kan? Kalau di kedai masih ada itu. Dan perlu juga kita tahu Indonesia ini pendapatan terbesarnya adalah dari pajak pengusaha.
Pajak pengusaha. Itu juga di Kota Medan. Pajak pengusaha. Pajak pengusaha juga. Ya, jadi kalau betul kan? Betul. Baru selanjutnya. Nah, kenapa? Kita belum ada produk sendiri di Medan. Betul. Kota Medan ini nggak punya produk. Apa produknya coba? Kita ini sebenarnya konsumtif ya Bang ya, yang di Medan ya. Satu konsumtif, yang kedua untuk Pemko sendiri aja tidak punya sumber pendapatan lain di luar dari pajak. Dan itu masih yang pendapatan terbesar. Nggak punya barang yang otentik ya. Ya, apa sih perusahaan pemilik Kota Medan yang sudah menonjol saat ini gitu? Iya. Benar. Kan belum ada kan? Belum ada. Gitu. Itu dia. Berarti Medan ini sebenarnya tapi Kota ya. jasa, Medan. Kota jasa ya. Kita nggak punya produk. Industri pariwisata kita pun nggak ada. Iya. Kan kalau kayak Danau Toba, Brastagi, Pariwisata yang itu dijual. pariwisata yang dijual. Kalau Medan sendiri produknya kan nggak ada. Paling kita kalau ke Medan ke Istana Maimun. Ya, Maimun. Kan Paling apalagi sih yang bisa dijual? rumah Congavi ya gitu. Ya, maksudnya ya bukan untuk orang menikmati pemandangan. Betul. Atau long stay di Medan kan Iya. gitu kan. Malah lebih banyak kuliner. Kuliner. Macam kuliner di Tapi Medan. kalau jasa apapun ada di Medan. Ada semua Bang kalau itu Bang. Telat bayar pajak aja ada yang ngurus. No comment lah. Oh, iya. No comment. Yang Sorry. penting kita sebagai wajib pajak. Wajib pajak harus. Ya, pajarlah pajak Anda. Betul. Kenapa? Kita kan sudah menikmatin hasil dari pajak itu. Betul, bayarlah pajak. Ya. Jadi warga negara yang baik ya kan. Ya, Pak Bobi dari Bela ya. Jadi kalau misalnya inilah Bang, sorry nih potong. Jadi berapa lah jangka waktu supaya UMKM tuh ya duduk lah supaya bisa beli iPhone-nya berapa tahun dia dulu. Supaya bisa existing. Jadi, Dia udah mikir tuh yang tadi lah saving money-nya untuk belanja penyusutannya, baru berapa tahun dia pikirin itu baru bisa beli iPhone. sebenarnya kalau namanya untuk hidup mewah sampai detik ini mudah-mudahan ngapain sih hidup mewah? Seadanya aja ya. Iya, betul. Ada Api, jalan kaki gitu kan. Kayak gitu juga. Ya Iya, kan? kayak gitu Bang. Sampai sekarang nggak punya handphone nih Bang. Saat mau ke Jakarta ada kan gitu kan, ada Ya. duitnya. Saat lagi sakit ada duitnya Ada juga. Ya seadanya aja lah hidup nih kan. Cukup ya. Cukup-cukupan aja. Cukup, berkecukupan. Jadi kalau untuk dari seriusnya ya, tadi Iya, bercandanya. iya. Biasanya bikin bisnis itu 1 tahun pertama tuh kita masih meraba nih. Betul. Bisnis kita nih kemana nih arahnya? Ya. Tapi tolong jangan latah masalah duit tadi ya. Ini Betul. harus di saving terus. Betul. Bahkan harusnya sih saran saya kita menggaji diri sendiri. Start bisnis kita nih sebagai apa? Apakah kita yang jadi waiternya? Betul. Apakah kita yang menjadi Tukang masaknya cooknya? anggap. Apa kita yang jadi manajernya? Ya. Biasanya kan pada saat buka usaha baru kita jadi cooknya dulu nih kalau Ya. industri kuliner ya. Betul. Kita jadi cooknya, mungkin istri atau anak jadi waiternya Ya. kan gitu. Oke, kita gaji diri kita berapa sih Yang layak. layaknya seorang cook? Betul. Nah, kita gaji istri kita misalnya dia sebagai kasir atau sebagai waiternya berapa sih layaknya gaji seorang kasir? Kami atau pun juga waiter? dulu nerapin itu Bang. Hmm. Kami gaji nih. Diri Kami sendiri. Iya. Nah, Jadi pokoknya yang penting kita tetap harus ngeluarin kos untuk kita. Cumanapun ceritanya, walaupun itu harus dibagi-bagi gitu. Ya. Dan perlu diingat juga uang perusahaan itu bukan uang kita. Iya. Start kita komitmen membuka usaha, Itulah investment. itulah uang usaha. Tapi modal kita tuh dibalikin. Ya. Misalnya udah 6 bulan nih berjalan, kita modal UKM 5 juta misalnya Ya. di awal. Udah ada nih tabungan usaha 20-an misalnya. Ya. Ya udah balik kan modal kita. 5 jutanya balikin. 5 juta balikin. 15-nya 15 itu untuk investasi lagi ke depan. Ya toh kebutuhan kita udah ada dari gaji kita di usaha itu. Disitulah ekspansi bisnis ya Bang ya. Iya, akhir tahun baru kita diskusi lagi nih. Dividen. Apakah ini dibelah dua, sebagian dividen, sebagian untuk ya Operasional dan lain-lain. hura-hura. Masa capek kerja gak ada hura-huranya kan gitu. Kita masih muda loh. Kalau 15 juta biar sewa lah. 50%. Iya, iya. Dengan masih mikro ceritanya. 50% lagi itu disimpan Ya. untuk operasional tahun depan. Saving money operasional. Apakah nanti tahun depan tuh kita beli kitchen set baru, Ya. apakah beli piring baru, apakah Atau nambah banyak meja. nambah meja, dan itu harus ada savingnya gitu. Iya, iya. Tetap harus ada disper ya Bang. Iya. Iya, namanya bisnis tetap mau ekspansi pasti kan. Ya, pasti Kalau lah. bisnisnya segitu-segitu aja ya. Iya, kalau bisa segitu-segitu aja. tiap tahun tuh ada progres. Nah, itulah makanya
ada sistem appraisal kalau dalam perusahaan besar. Iya. Jadi tahun ini kita appraisal nih semua aset kita. Ya. Oh nilainya sekian M. Betul. Tahun depan berapa appraisalnya? Ya. Apakah ada nambah aset baru? Peningkatan nggak? Harga tanahnya naik atau tidak? Betul. Nah jadi bisnis itu bukan hanya uang cash, capital gain juga bisnis juga kan? Iya. Kalau aset ya bang ya. Aset. Betul. Abang nih kan gimana ya sampai ini ya? Kadin ini bagian dari pemerintah kan bang? Mitranya pemerintah. Upaya pemerintah untuk mendorong sektor usaha mikro kecil menengah dalam rangka pemerataan pendapatan di Indonesia itu apa bang? Sebenarnya banyak programnya. Oke. Program itu sangat banyak dari pemerintah, baik itu pemerintah kota, provinsi, pusat, itu banyak sekali program. Tapi belum sampai ke mungkin. Belum sampai atau kita nggak mau cari tahu. Iya, betul. Jadi banyak yang ngeluh tuh, wah pemerintah nih nggak mau bantu UMKM. Banyak nih, kan kita ada binaan UMKM juga. Iya. Balikan lagi, kalian udah pernah minta belum? Iya, betul. Udah pernah bertanya belum? Kan banyak dinas koperasi. Mereka dinas koperasi kemarin ada datang bang, di Mameru bang. Datang, cuma itu. Bukan kecewa, cuma kenapa tawaran mereka itu setelah ditengok lah nih kedai gimana kan, di situ kan ada roasting dan lain-lain. Tanya modal berapa, oke. Tanya ini omset berapa, udah dikasih tahu semua segala macam. Terakhir dia bilang, ini catatannya apa aku buat dek katanya. Kurang modal ya kan. Terakhir aku jawab dengan lantang bang, Pak bukan kurang modal Pak, yang butuh tuh output, aku bilang. Kalau saya sih berharapnya kalau memang Bapak dari instansi terkait, saya minta Bapak paling nggak bisa ngejual dan ngebantu jual barang saya ke instansi-instansi yang lain. Karena kan gini bang, kalau ceritanya kita disuntik modal nih, wah anggaplah ya 5 juta mungkin dikasih. Kalau di industri mungkin yang ngerosting itu mungkin 5 juta beli beans itu udah banyak kali lah bang, udah 5 kilo cepet, 500 kilo lah itu udah. Nggak juga awak biasa kopi luar. Sebut mereka apa? Dikasih modal 5 juta bang. Memang setelah diproduksi nilainya ada kan. Tapi siapa yang mau beli kalau nggak ada yang bantu masarin juga kan? Nah itu problemnya di situ-situ lah. Sebenarnya seandainya kita jualan pasti laku, bukan ada namanya orang susah. Iya betul. Kalau dari pemerintah sendiri sih, yang kita harapin sebenarnya gimana cara pemerintah itu mendatangkan orang dari luar. Jadi orang dari luar tuh datang ke Medan, luar kota, luar daerah, luar negeri. Dengan adanya datang mereka ke Indonesia atau ke Medan, bisa lihat resource. Dan mereka pasti konsumsi kan? Ya. Minimal hotel pasti terisi. Betul. Nah setelah hotel terisi, warung-warung kopi pasti kena imbasnya juga kan? Dengan adanya tamu di hotel itu, ada yang pengen nyari murah, pasti ke UMKM sebelah lingkaran hotel itu kan gitu. Iya. Nah terus yang masukin vendor-vendor ke hotel pasti terbantu juga. Betul. Ya kalau kita ngarapin pemerintah yang menjual kayaknya agak susah. Berapa ratus ribu orang yang pengen digituin kan gitu di Medan terutama kan. Tapi yang kita harapin dari pemerintah itu adalah ya lah bikin event tahunan event exhibition ya bang ya. Jadi orang tuh pada datang ke Medan gitu. Dengan gitu aja pengusaha hotel pasti terbantu sekali kan. Iyalah, kalau itu ya abang lah cuan. Ya bukan. Ya ini pesan sponsor juga nih. Ya setidaknya dengan kami usaha hotel ini kan ngebantu lingkungan sekitar juga. Betul. Karyawan terbantu. Itulah efek domino. Efek dominonya. Betul. Terus gini bang, menurut abang lah gimana peran UMKM untuk mengatasi pengangguran? Berani keluar dari comfort zone. Kebanyakan orang mau usaha nanti takut rugi. Mau ngembangin banyak. Ya, belum lagi mulai usaha dia udah takut rugi ya. Nanti rugi gimana? Iya. Nah, terus yang kedua modal. Betul. Modalnya dari mana? Betul. Sebenarnya yang kalau mau jadi pengusaha modal lidah aja pun bisa. Lidah dan ludah udah cukup. Ngagen bang? Iya agen. Iya kan? Yang ngagen mobil aja pun nggak punya duit. Nggak punya modal jadi pengusaha. Makin lama dia siapin satu lapak, orang nitip mobil. Dia ngambil fee dari situ. Kan pengusaha juga. Betul. Nah, jadi sebenarnya modal ludah dan lidah tuh bisa jadi pengusaha. Yang penting kita berani keluar dari comfort zone kita. Iya. Apalagi kalau yang anak-anak babe ya. Biasanya kan udah anak babe. Anak babe maksudnya yang udah selama ini disupport orang tuanya kan gitu kan. Oke, siap. Udah terlalu nyaman di rumah kan sampai keluar rumah aja males kan gitu.
Oh nanti nggak perlu kerja pun babi pasti ngasih kan gitu kan. Iya betul. Kalau itu Itu betul, sangat susah keluar dari zona nyaman tuh. udah biasa gini ya. Iya. Itu problem sih bang. Problem bukan UMKM aja. Semua yang sudah nyaman di comfort zone pasti kayak gitu problemnya. Oh, diem aja nih. Kok diem aja ngomong. Bahkan ya di Korea 10 tahun lalu lah itu. Di sini belum traffic online shop tuh belum terlalu tinggi. Ya. Bang ke Korea di ginapnya di Seoul. Di atas tanah itu di atas permukaan kota tuh nggak ada orang. Oh iya. Ya, jam istirahat pun makan siang hilang semua nggak ada orang. Kosong. Nah, ternyata mereka tuh lebih ramai di subway. Ya kan? Di situ mereka semua pada main handphone. Kirain sosmed. Rupanya Trading. Oh. Ada yang trading saham, ada yang jual beli Kripto. produk beneran gitu kan. Dia nyari produk ini di mana, dia jual kemana, modal handphone loh. Itu canggih ya. Iya. Itu udah kayaknya orang itu 4.0 duluan lah ya. Kita baru berapa tahun ini aja kerasa begitu kan. Iya, Online iya. shop lah kita jadi pengusaha di Gara-gara sosmed. online shop lah jadi terlalu konsumtif kita. Iya. Efeknya begitu. Bagus gak punya api. Iya. Menurut abang lah, masalah apa yang dihadapin sama UMKM di Medan ini? Yang major, yang sering banyak cerita ke abang, banyak yang nanya solusi tentang ini kenapa ya, ini terus. Apa topik yang trending dari UMKM? Modal. Hampir ke semua abang sering jadi pembicara kan, rata-rata pertanyaan modal. Nah, modal tuh banyak kita bisa celahnya. Iya. Misal gini, contoh kita butuh modal 10 juta nih, atau 5 juta deh, paling kecil. Kan 5 juta, bingung nih carinya di mana. Ya, Sumber kan banyak. Satu, orang tua pasti, betul. atau saudara Angel yang investor, terdekat. angel investor ya kan. Yang bisa jadi nih kredit tanpa angsuran nih ke orang tua. Nggak perlu kasur kan? Kebanyakan gitu. Iya. Atau saudara terdekat. Nah, alternatif yang paling gila yang pernah abang buat saat itu adalah abang cari kartu kredit. Nah, kayak mana caranya sampai limitnya gede? Belanja, bayar. Ini nggak untuk ditiru ya. Ini cuma pengalaman. Pengalaman aja. Tapi limitnya gede, barulah abang invest gede untuk mesin-mesin. Nah, bunganya cuma 2,5% kan? Betul. Kalau dihitung 1 tahun, bayar di depan 0%. Betul kan? Iya. Ya udah, itu kan modal juga. Betul. Tanpa harus ada agunan. Iya. Hanya kepercayaan bank. Iya. Ya caranya gimana itu? Belanja, bayar. Yang penting kita jangan sampai telat aja. Betul. Limit naik. Tapi Poin tidak untuk dapat. dicontoh. Tidak untuk dicontoh, high risk. Iya, high risk memang. Itu modelnya kalau kuku panjang yang dipotong tangan gitu Nah, ya. iya. Takutnya kenaan bayar beli, bayar beli, Ya. malah jadi Pokoknya konsumtif. Iya, nggak jadi usaha. Nggak Kan? jadi usaha. Betul. Berarti UMKM yang sering nanya dan di beberapa acara abang jadi narasumber itu Iya, problemnya problem modal. ya. Kau lagi, coba aku tanya sama lo. Modal masalah lo? Enggak. Kan modal. Handphone. Nah, kalau handphone itu pilihan, Bi. Oh, iya. Itu pilihan kan, Mbak. Iya. Karena bisa pinjam. Zaman sekarang kan kayak abang tadi kan bisa pinjam. Zaman Rasul aja nggak ada handphone ya. Iya. Jadi pedagang juga kan. Mungkin berkabar, konsisten kan. Enggak lah. Tapi itu emang kan, Bang. Mungkin yang modal tadi itu selalu ngomong-ngomong modal. Mungkin dia belum pernah buka usaha. Karena jelas namanya mau buka usaha pasti modal. Tapi setelah Yalah. berjalan buka usaha, nyatanya bukan tentang modal aja. Marketing. Nah, itu juga Bang, Kan marketing. kalau aku Bang, aku nangkep ya dari semua lah. Tapi ini bukan untuk mengeneralisasi, rata-rata kendalanya tuh marketing sebenarnya. Kayak mana cara jual? Ya itulah, cuma jualannya kan. Iya kan marketing kan. Kayak mana cara jual, siapa yang mau kita jual, bukan siapa yang mau kita jual, sama siapa kita mau jual gitu kan, Bang. Jadi belayang ya. Pikiran dia kemana-mana udah. Sama siapa yang mau kita jual gitu. Kadang kita kan mau jualan misalnya gitu kan. Kopi gitu. Kopi. Target kita itu kalau kita jualan kopi hitam berarti kan ya kalangan-kalangan pria gitu kan, Bang. Tapi masa iya pria aja gitu.
Cemana cara Kok jual wanita kopi tuh- hitam ya? Nggak, ada kawan-kawan juga gitu kan. Kayak mana caranya gitu kan. Yang laki-laki ini yang udah kayak abang lah, laki-laki jual kopi hitam ya pasti abang udah tahu kemana abang mau pergi. Sementara yang jual kopi hitam makin bertambah, yang ngopi ya abang aja, awak aja, menghilang aja. Iya. Berarti kan pasar yang belum dapat itu apa, wanita gitu. Nah itu kadang-kadang kayak mana ya caranya gitu kan, biar bisa nge-guide nih. Sementara kemampuanku itu cuma bisa jualannya kopi hitam. Dan pasar yang mau serap tuh laki-laki, ya abang kita sendiri pun udah tahu kita mau jual, kita mau beli ke kopi hitam yang mana laki-laki. Sementara yang perempuan itu kita mau serap tapi nggak tahu caranya cemana. Yang kita jual tuh kopi hitam. Nah. Jadi kalau di ilmu ekonomi ya, ada 4 P itu. Price, promotion, product, place. Ini dulu kita pikirkan, baru kita tahu mau jual apa di sini. Atau kita tentukan dulu produk apa yang mau kita jual, baru kita cari dulu nih price berapa kita mau jual harganya. Sama place-nya. Place, kan? Promotion, price, promotion, product, place. Ya. Produknya apa? Ini nih 4 kunci yang harus kita pelajarin dulu nih, segmennya kemana. Nah, tapi karena abang tuh ada turunan Minang, bagi orang Minang tuh hanya 3 syarat utama untuk menentukan di mana kita mau jual. Ya. Location, location, location. Makanya restoran Minang selalu ada di Simpang. Iya. Makanya karena orang Minang pasti nyari location dulu nih. Strategi sih. Strategis kenapa? Dia udah tahu nih bakal jualan nasi Padang. Betul. Yang penting ada Simpang, banyak orang di situ jualan. Sama tetengok, kan bang? Jadi dia nggak perlu jualan kain, cukup yang jualan kain itu makan di tempat dia. Iya. Makanya itu orang Minang mempersingkatnya menjadi location, location, dan location. Simple ya. Simple. Simple kali ya. Faktor-faktor apa aja yang buat rendahnya produktivitas UMKM? Kami selalu Kadin ya, selalu menstimulasi untuk packaging saat ini ya. Oke. Kita punya produk bagus. Cover ya. Iya, produk bagus, rasa enak. Ini terutama di bisnis makanan ya. Tapi pada saat packaging kayaknya kurang steril. Jadi kemarin kami sama Dinas Perindustrian juga udah ya ada MOU kecil-kecilan lah untuk gimana caranya UMKM kita bantu dari packagingnya. Oke. Bahkan kita kasih tempat desain gratis di atas. Aku pernah dengar itu ada namanya ruang kemasan ya kalau nggak salah. Iya, rumah kemasan. Rumah kemasan, betul. Kita belajar kemarin ke Semarang, kayak mana mereka tuh mendistribusikan. Oh iya? Iya, sampai ke Semarang kita datang kemarin, sama Pak Kadis juga ikut. Kan? Gimana Semarang itu bisa menjual produk-produk UMKM-nya sampai ke luar negeri, dibantu sama dinas. Iya. Sasaran mereka tetap satu, packaging dulu. Packaging ya. Iya. Kalau di Medan ada terkenal namanya kue molen. Itu sudah legend kali ya. Kue molen. Molen pisang. Oh, pisang molen. Ya. Ya, gitu ke Jepang dengan format yang sama, jadi Tokyo Banana namanya. Iya. Betul kan? Nah, format sama, tepung, pisang, goreng. Iya, betul. Gitu di Jepang, Tokyo Banana segini aja harganya 120.000. Di sini kecil-kecil. satu. Iya. Nggak sampai pun bang. Iya, berarti kan ada packaging kan? Iya, packaging. Rasa sama. Mirip-mirip lah. Tapi ya, belum pernah bang makan Tokyo Banana. Ya, cobain berarti. Ada rezeki ke Jepang kita. Iya, siap. Ya. Yang penting isinya sama, molen, tepung, pisang, digoreng. Tokyo Banana kurang lebih gitu juga. Kelar ya udah gitu. Kelar. Tapi karena mereka bisa bikin packagingnya bagus, promosinya itu brandingnya bagus. Jadi 120.000 harganya segini. Nah, sementara kita di sini 2.000, 3.000 dapat satu plastik. Iya, betul. Iya, molen ya. Kopi. Apa bedanya ngopi di yang Bintang itu sama ngopi yang di warung UKM? Bedanya kita kalau yang di sana sekalian ngebayar biaya promosi bang. Ya, karena apa? Dia sudah punya branding kuat. Iya. Terus kan orang gini bang, orang kalau ke yang sana tuh kan dia langsung wah kalau aku ke sana dulu aku keren, aku ngupdate dikit aja, wah ini keren nih orangnya pasti fancy. Betul. Gitu. Sosial bang, status sosial. Iya, artinya apa? Brandingnya sudah kuat kan? Iya. Jadi nongkrong di mana? Di situ. Iya. Yang Bintang kan? Iya, betul. Terus kamu di mana? Oh, saya di warung sebelah. Nggak keren. Beda kasta. Gitu kan. Padahal di negara aslinya sendiri yang Bintang itu tuh tempat paling murah untuk di mana mahasiswa dapat ngopi sama internet gratis. Datang ke sini jadi kopi barang termahal. mewah, betul. Gitu. Ada juga produk lokal
yang harganya sudah ngimbangin ini, sudah banyak. Iya. Nah, tinggal banyak kan? Ada J, ada macam-macam lah. Iya. Kan? Banyak. Nah, pertanyaannya kenapa UMKM nggak bisa niru yang produk Kayak lokal gitu. ini? Kan dari barang contoh nih, Iya. yang harganya udah ngimbangin yang produk luar nih. Itulah tinggal ATM ya kan bang. Iya, ATM atau konsorsium. Ya. Beberapa orang Kelompok usaha. daripada kita jadi saingan nih, Mending gabung. mending kita gabung, modal sama-sama. Satu corporate. Satu corporate Ya. gitu. Tapi nggak bisa karena nggak mau. Kebanyakan lihat teman sukses di bidang kopi, emang dia aja yang bisa. Aku buka Nggak sebelah dia. Iya. Aku buka sebelah dia Iya, atau di iya. depan dia. Banyak memang terjadi bang. Banyak terjadi. Iya. Kan lebih bagus daripada buka sebelah-sebelahan. Bagus gabung. Gabung aja konsorsium. Artinya apa? Kalau ada 10 orang konsorsium di situ, artinya ada 10 marketing, Ya. 10 finance, 10 yang jaga operasional. Iya. Kan kerja kita nggak capek. Betul. Kerja gotong royong ya bang ya. Tinggal buka 10 cabang. Tapi gengsinya 10 juga bang. Kalau sendiri kan 1. Iya. Yang Bang Gilang itu dia. Apa? Enggak kan gitu dia. Oh iya. Kan situ nih. Iya, Kalau iya. misalnya 10, siapa? 10 yang punya. 10 ya, 10 Hmm, gengsinya. Bukan bang. Ya kayak tadi. Ya ujung-ujungnya apa? Karena gengsi kan. Kenapa ke bintang bukan ke lokal? Ya. Itu juga emang udah. Nah itulah. Apa? Kau ngomong gantung. Sengaja memang. Udah mau ngarah-ngarah ke politik ya. Memang aura-aura 2024 tuh mulai terasa. Iya. Baru ini bang, aku tengok dia pangkasnya kayak gini bang. Biasa nggak pernah pangkas. Kenapa ada tokoh politik yang idolanya makanya kayak gini rambut? Enggak bang. Korea Utara bang. Dan gitu. Bi. Nanti dipencet. Oke, terakhir kita ke kesimpulan. Kesimpulan dan pesan dan kesan lah dari abang untuk supaya UMKM-nya tambah semangat, bisa lebih cepat maju Ya, Indonesia ini cuma 88% pengusaha di Indonesia. di Indonesia. Oke. Singapura udah 20 lebih, bahkan Singapura 80. 80%. Ya. Tapi 8% bisa ngasih yang banyak-banyak apa? Pajak-pajak tadi ya. Sure juga ya. Astagfirullahaladzim. Itulah namanya oligark. Cut. Kok ada tukang masuk. Jadi keluar dari comfort zone. Ya. Oke. Oh ngeluh gajiku kecil. Ya. Ya kalau memang ngerasa gaji kecil, cari way out-nya apa? Jadi pengusaha lah. Ya. Pengusaha itu kita menggaji diri sendiri, ya kan? Dan waktu kita tuh luas. Siap. Nah, jadi daripada asik ngeluh aja, UMR, UMK rendah begini begitu, ya mulailah jadi pengusaha. Mulai usaha, beranikan diri. Ya bukan gambling ya, kata orang pengusaha tuh gambling. Ya. Ya gambling kalau kita nggak pelajarin dulu tadi location. Orang Minang. Iya, itulah dia. Atau ya itu price promotion product place itu Iya. dulu kuncinya. 4 itu kuncian memulai usaha ini. Ya, yang penting ada keberanian keluar dari zona nyaman, modal bisa dicari, banyak caranya. Punya plan, punya rencana ya bang ya. Pinjaman online pun banyak. Ya. Nah, jadi bunga misalnya pinjaman tuh. Kalau kita pinjam itu sampai 15 dan 30% per Ya. tahun, tapi untung kita kan Lebih dari 75%. itu. Betul. Artinya dari 75 kita punya untung, kita kurangin 30, 30 masih Masih ngantongin ada 40. 45. Iya. kok besar bunganya? Ya, itu kan kita nggak punya modal, Iya. pinjam dari situ. Betul. Ya, tapi itu high risk. Tapi kur pun banyaknya bang sekarang. Kayaknya UMKM kalau mau Kenapa mulai. UMKM ini nggak pernah nanya? Iya. Nggak Pak pernah. pemerintah ada nggak way out? Iya. Datanglah ke dinas perizinan terpadu, ke dinas koperasi, dinas UMKM. Ada tuh banyak tuh program-program mereka. Sama satu lagi kayaknya harus dorong masalah ini ya bang ya. Nomor induk berusaha supaya lebih Itulah baik. kita selalu mendorong UMKM untuk meregistrasi OSS. Ya, online single submission. Nah, Ya. jadi itu ke dinas perizinan terpadu nanti dikasih diklatnya kayak mana cara buat itu, tapi mereka nggak mau individual. Oh. Pengennya satu komunitas tuh perwakilannya sana belajar. Oh, jadi nanti udah tinggal bagi ilmu ya. Ya, nah jadi pada saat OSS itu muncullah nanti NPWP. Ya kan, semua izin-izin tuh ada di situ, termasuk juga kita diajarin untuk melegalkan usaha Ya. berupa akte, Ya. supaya apa? Yang tadi konsorsium 10 orang tuh nggak berantem Ya. mengenai saham, Udah ada kewajiban, porsinya semua. udah ada porsinya sesuai di akte pendirian perusahaan. Betul. Makanya jangan
oh ini ada untung, aku comot dulu lah, nanti potong belakangan, nggak bisa. Dan ada juga beberapa usaha bank yang konsorsium, itu tiap kali makan di situ bayar, walaupun kita sendiri gitu. Iya. Ya walaupun cuma 10% sama kan, Iya. tapi bayar. Tapi setidaknya bisa keren. Oh itu punya aku. Iya. Kan orang nggak tahu siapa lagi 9 dia. Gitu. Betul. Berarti untuk UMKM-nya pertama itu pokoknya harus semangat, lihat yang 4 P tadi itu. Terus setelah itu udah mulailah bisa rencanain gimana pendirian usaha, legalitas usahanya. Ya, itulah yang di 1 tahun pertama itu kan kita masih meraba nih, sama legalitas kita urus. Masuk tahun kedua kita udah mikir lagi pengembangan. Dan bikin SOP. Betul. Nah, pada saat ini kita udah mikir butuh dana besar. Seandainya legalitas kita nggak kita urus, gimana bank mau terima kita? Nggak ada. Terus gimana pihak ketiga yang mau konsorsium sama kita atau mau invest ke kita percaya kalau legalitas kita nggak ada? Nggak punya ADART kan? Nggak ada akta pendirian, nggak ada ADRT perusahaan, Betul. ya kan? Nggak punya laporan keuangan, nggak bankable sih, keren dikit ya. Iya. Jadi itulah perlu legalitas tadi. Gitu. Ada kadang-kadang orang belum apa-apa, enak kali aku dipajakin. Kan kita nikmatin juga fasilitas lampu jalan, Betul. nikmatin aspal. Iya. Jalan kok pakai juga kan. Pedestriannya bagus gitu. Kayak Bang Gilang ini lah nanti Bang yang paling taat pajak. Sudah terasa. Sudah lah, udah waktunya kita bantu pemerintah. Iya Bang. Itu sedekah kita sama pemerintah kok, nggak ada Makanya ruginya. waktu aku mau buat NPWP kan, aku semangat kali Bang. Kayaknya aku harus wajib pajak nih. Iya, Walaupun wajib nihil pajak aku. Isilah 50.000 bisa. Iya. Yang penting nama itu kita ada. Iya betul. Untuk membangun negeri. Iya. Iya kan Bang? Pas lagi setelah ngobrol-ngobrol ini kayak awak berani lah resign dari kerjaan awak, coba membuka Kerja usaha. apa kok? Ada kerjanya tadi lah jual lidah. Tidak ada ludah ya. Tapi ya itu kan Bang, kita kan jadi cerita Minang tuh kan, paling enggak buka usaha lah, tapi jangan sampai kalau misalnya kata orang Minang tuh jadi pancilok dia. Iya, itu betul, ada kan. betul. Sekecil apapun usaha kita. Ya, kan? Nah, nanti tetap kita coba bosnya. lah. Karena kemarin itu kan Bang ngobrol-ngobrol sama Bang Gilang gitu kan. Nah, ternyata jumpa Bang ini ngebuka awal lah. Karena anak-anak muda yang kayak gini ya itu tadi gitu kan. Tahu kur ada kayak Bang Gilang punya, Bang Gilang tahu yang lain-lain tuh ada gitu. Tapi kan memulainya tuh takut karena apa? Minjam. Ya. Itu kan Bang. Ini ada- Minjam gitu kan. Ada saran, kan banyak nih organisasi pengusaha nih yang di Medan di Iya, Indonesia. Kadin itu kan membawai semua organisasi pengusaha. Iya, betul. Nah, yang kita bina itu bukan personalnya, Tapi organisasi. organisasi-organisasi pengusaha itu yang kita bina. Bergabunglah sama organisasi pengusaha yang masih ada garis merah sama Kadin. Awak aja yang bandel nih modelnya berarti ya. Kalau nggak salah kemarin dari Sarawak. Di Medan tuh yang paling hits tuh ada HIPMI, ada Ya. GCA, ya ada TDA, ada macam-macam lah untuk Ya, yang orang-orang baru berentrepreneur kan. Betul. Nah, macam-macam ikutin aja. Banyak organisasi. Untuk referensi-referensi, bahkan di USU sendiri kan ada organisasi klub bisnis mereka. Oh iya, Ada. Tiap universitas rata-rata ada. punya ya. Punya. Tinggal datang, ayo gabung. Tapi ya Bang, itulah HIPMI PT ya kan. Iya. HIPMI aja perguruan tinggi ada Iya. sendiri kan. Iya. Nanti undang pembicara dari Kadin. Ya, abang lah contohnya. Ya. Oke lah ya kalau gitu Oke. ya, Bang Fer. Ya, kami siap, makasih sama-sama. banyak Bang Ya, masukannya. banyak, Bang. Makasih juga. Mudah-mudahan Ya. sehat selalu, sukses. Amin. Amin. Thank you semuanya. Mudah-mudahan yang barusan kita obrolin bisa bermanfaat untuk semua teman-teman. Mudah-mudahan berkah yang mau mulai keluar dari zona nyaman untuk memulai usaha. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Amin. See you semuanya, kawan-kawan polemik.